Tuhan buat hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat ajaib. Kami tahu tidak ada yang seperti Engkau. Kami tahu hanya Engkau segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Engkau pegang kendali untuk bangsa, untuk waktu-waktu ini. Buat kami ini makin tertanam di dalam hidup, di dalam hatimu, di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus, Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, Kiara Parataswi, tolongi Tuhan, tolongi. Biarkan kami sungguh-sungguh dimeteraikan, biar kami sungguh-sungguh ditenggelamkan, biar kami sungguh-sungguh dicengkeram oleh Roh-Mu. Mari bicara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Ya, saudara, hari ini saya akan bicara tentang meterai. Saudara, mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu meterai, saudara ya. Saudara, di Alkitab itu ada 3 level, saudara. Saudara, dan dari Kejadian sampai saudara Wahyu, ini terus sama Tuhan diperkatakan, ya. Saudara, yang pertama adalah perjanjian, saudara. Saudara, perjanjian, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita misalnya gini ya, janjian, yuk kita ketemu di mana gitu ya. Misalnya ketemu di mall, saudara, itu perjanjian. Tapi kalau di bahasa Inggris dan bahasa Ibrani itu namanya deal, ya, cuma sekedar deal. Tapi kalau perjanjian, saudara, itu sudah, saudara ya, ada sanksi hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya perjanjian, misalnya saudara ke notaris jual beli, nah itu baru namanya perjanjian. Dalam bahasa Inggris itu covenant, ya, itu covenant. Saudara, juga di dalam bahasa aslinya covenant. Saudara, itu perjanjian, ada sanksi hukumnya kalau kita tidak taat. Sampai di sini ngerti ya? Saudara, level selanjutnya, jadi perjanjian itu misalnya nih, jadi selalu ada 2 pihak, ya. Saudara, misalnya Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kamu, ya, hidup yang kekal. Kalau apa? Dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya. Kalau kita ini dari mulut yang begini, enggak, saya nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus, ya, itu membatalkan perjanjian. Saudara bisa mengerti ya? Saudara, akibatnya bisa masuk neraka. Saudara, karena itu kita harus tahu perjanjian itu ada pihak saudara, ada pihak Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara tidak menyelesaikan pihaknya, maka Tuhan juga tidak melakukan bagiannya. Itu perjanjian. Saudara, di Alkitab ada yang namanya sumpah. Dan sumpah itu bahasa Ibrani-nya quotes. Saudara, artinya 7 kali perjanjian. Jadi sumpah itu lebih tinggi daripada perjanjian. Nah, sumpah ini apa, saudara ya? Sumpah itu kalau saudara sudah minimal 7 kali saudara melakukan sesuatu yang membuat Tuhan itu berkata, nah, aku bahagia. Misalnya saudara nginjil, ya, saudara kemudian bersaksi, saudara memberi korban, ya, saudara taat, saudara mungkin sungguh-sungguh jadi penyembah. Nah, saudara, maka Tuhan bersumpah. Seperti apa yang terjadi di Abraham. Bayangkan, saudara, Abraham itu dari Ur Kasdim, saudara pindah, saudara ya, saudara keluar ke Kanaan. Itu sama seperti saudara tinggal di Surabaya, disuruh pindah Papua, ya, dan Abraham taat. Sebegitu terbelakangnya Abraham taat. 1. Kemudian Tuhan bilang gini, Abraham, pisahkan dirimu dengan Terah. Ya, Terah itu papanya. Karena Terah ini masih suka nyembah berhala, pisahin. Abraham taat. Sampai kita tahu, saudara, Abraham itu bahkan mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara, karena itu Alkitab berkata, Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa anak cucunya semuanya akan menguasai dunia. Saudara, dan sampai hari ini orang Israel itu tetap menguasai dunia.
Saudara, mereka tetap yang paling pintar. Mereka itu tetap, saudara ya, orangnya mungkin kelihatannya sedikit. Di Israel sendiri cuma 8 juta. Tapi di seluruh dunia, saudara, yang pegang istilahnya, saudara ya, Wall Street di Amerika, itu soal dagang, soal saham orang Israel. Saudara, yang pegang ilmu pengetahuan di Jerman, makanya waktu itu dibunuh sama Hitler. Siapa? Israel. Saudara, yang pegang minyak di Arab tetap siapa? Israel. Saudara, ini janji Tuhan, sumpah. Jadi kalau sudah sumpah, saudara, karena saudara Abrahamnya sudah melakukan, jadi anak cucunya tidak melakukan, sumpah tetap berjalan. Bisa mengerti ya? Tapi ada ketiga, meterai. Meterai itu diberikan kalau saudara minta sungguh-sungguh. Dan meterai itu walaupun saudara tidak sanggup melakukan, saudara, maka Tuhan merekayasa melakukan buat saudara. Bisa mengerti? Tapi meterai itu cuma apa sih? Bagian kita itu minta sungguh-sungguh, teriak sungguh-sungguh. Ya, istilah anak saya, mangap aja lah, mangap wes pokoknya ya. Saudara teriak atau bilang, Tuhan, aku terima, aku terima, aku terima. Percaya, saudara, maka saudara akan direkayasa, dibantuin, diaturin, kalau perlu diciptakan lagi supaya kita bisa menerima. Sampai di sini saudara sudah mudah ya. Nah, karena itu kita harus bahagia kalau kita ini bisa dapat meterai. Tapi untuk dapat meterai, setiap saudara butuh cuma apa? Teriak, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Saudara kalau lihat namanya meterai ya, saudara tinggal beli 1.000, 10.000, 6.000 perak. Betul dong? Murah kan? Tetapi begitu ditandatangani, kalau itu dicabut, semuanya gagal. Betul? Begitu ditandatangani, tiba-tiba itu sah. Betul? Padahal cuma 6.000 perak. Jadi artinya apa? Ada tetap bagian saudara, tapi murah sekali. Ya, bisa ngerti sampai sini ya? Saudara tinggal dapat yang banyak. Ini salah satu contoh. Saudara, 3 tahun yang lalu, saudara, Bekasi banjir. Waktu Bekasi banjir, saudara, mobil anak saya, saudara, mobilnya Joshua sama mobilnya Stephen itu baptis selam. Tahu baptis selam? Tenggelam, saudara. Kalau baptis percik tidak masalah, saudara ya. Ini baptis selam. Sampai di dalam itu penuh, saudara, sama air, saudara. Nah, saudara, pada waktu baptis selam, saudara, maka dua-duanya mengajukan. Kenapa? Karena dua-duanya ada jaminan asuransi. Saudara, dan karena semua dua-duanya ores, saudara ya, maka Joshua langsung dapat mobil baru, Grace. Hari itu, saudara, mobilnya itu baru 3 tahun. 1 tahun dia itu bayarnya hari itu ya 4 juta sekian. 1 tahun dia baru bayar 3 kali. Jadi dia baru bayar sekitar 12 juta. Saudara mau tahu dapatnya Kijang baru, Grace, yang harganya 400 juta. Murah enggak? Murah banget. Bayar cuma 12 juta, dapat mobil baru, Grace, Kijang 400 juta. Nah, punyanya Stephen juga ores, tapi hari itu dia nggak ngecek. Saudara, bahwa di situ ada tulisan kecil di asuransinya. Asuransinya itu beda. Saudara, bisa ada tulisan kecil begini: tidak terhitung kalau banjir dan kebakaran. Saudara, habislah, saudara ya. Mobilnya Stephen itu Mazda baru 500 juta. Saudara, akhirnya dijual dalam keadaan banjir seperti itu, dalam keadaan seperti itu, cuma laku 50 juta. Tidak dapat ganti? Enggak. Karena dia tidak baca.
ada tulisan kecil di bawahnya, ya, kecuali kebakaran dan banjir. Saudara bisa bayangin. Nah inilah saudara meterai. Meterai itu saudara, ada bagian saudara bayar premi tapi murah, sehingga kalau terjadi apa-apa saudara semuanya dijamin. Tapi saudara harus per kasus, bisa ngerti? Meterai kan nggak bisa ya, saudara janjian soal rumah, soal saudara ya mobil, dan meterainya satu. Meterainya satu enggak? Enggak. Setiap hal meterainya masing-masing, betul kan? Jadi saudara ini harus setia, minta sungguh-sungguh untuk meterai yang saudara butuhkan. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Meterai itu ada apa aja? Saudara, banyak, tapi saya cuma bahas beberapa. Yang pertama ini gunanya, saudara ya. Akar kata meterai itu hatam. Saudara, dan hatam itu artinya mengikat, mengunci. Ya, saudara, mengikat apa? Mengikat kita dengan Tuhan. Saudara, ada banyak orang, saudara, kita itu merasa kita sok dekat. Saudara tahu sok dekat? Ya. Saudara, kita merasa kita kenal Tuhan. Banyak orang tuh merasa sok dekat dengan saya, saudara. Kalau saya datang, Bu Iin, saya kenal Bu Iin, padahal saya tidak tahu siapa orang itu, saudara. Nah, jangan sampai seperti itu. Saudara sok dekat dengan Tuhan. Nah, untuk saudara tidak sok dekat dengan Tuhan, saudara harus sampai meterai, artinya mengikat. Nah, seperti kita dalam pernikahan. Saudara kalau sudah pernikahan kan tidak bisa sok dekat ya. Saudara tidak bisa kan, misalnya Pak Santoso dengan Ibu Ayu, lo sudah menikah, ini beneran kenal, ya kan? Saudara, nah ini meterai. Dan mari minta Tuhan, buat aku ini benar-benar terikat dengan Engkau. Sampai di mana hatimu, aku juga bisa merasakan. Di mana kamu berada, aku juga ada di situ. Saudara harus minta. Nah, yang kedua dikatakan untuk mengunci. Saudara, rumah kita ada kuncinya supaya tidak bisa maling masuk, betul? Saudara, supaya tidak ada sembarangan bisa masuk. Tapi juga saudara, supaya kita kadang-kadang butuh kunci supaya anak kita tidak keluar sembarangan, ya. Saudara, nah, dalam hidup kita butuh mengunci. Dan itulah gunanya meterai, supaya tidak ada kuasa gelap masuk dalam hidup kita, supaya tidak ada saudara yang namanya serangan-serangan masuk dalam hidup kita. Tapi kita juga perlu kunci supaya apa? Suami kita, ya, mungkin yang belum bertobat tidak lari kemana-mana. Saudara, saya punya kesaksian, ya, saudara bisa pakai. Banyak ibu-ibu yang lebih senang istilahnya bertengkar daripada pakai meterai. Padahal saudara bisa pakai meterai. Hari itu ada seorang ibu datang ke Pak Yusuf dan bilang, Pak, suami saya itu sukanya berzina, sukanya judi. Terus kemudian Pak Yusuf bilang begini, pokoknya kamu doa pagi nyenengin Tuhan. Kalau sudah kamu nyenengin Tuhan, kamu minta supaya suamimu itu diikat sama duri. Terus dia bilang, hah, kok diikat sama duri? Ya, kata Pak Yusuf, supaya kalau dia macam-macam, ya, keluar dari hadirat Tuhan, mau macam-macam, ketusuk-tusuk, jadi tidak jadi. Saudara, dia bilang, amin. Dah, saudara, dia nyenengin hati Tuhan, pelayanan, berdoa. Saudara, dan dia bilang ini, Tuhan, suamiku, aku kunci dalam hadiratmu, dalam kehendakmu. Aku dirikan pagar berduri, supaya kalau macam-macam terikat, ya, terkena durinya. Saudara, dan suaminya pulang babak belur. Saudara bilang gini, waduh, tadi aku mobilnya ditabrak sampai biru-biru. Saudara, di mana-mana kena goncangan. Istrinya diem-diem aja ketawa, pikir, ini pasti mau macam-macam ini ya. Jadi ketabrak, keluar kena durinya. Saudara, besoknya lagi dia pulang bilang begini, berapa hari baik-baik, kemudian datang lagi, saya itu bingung loh, tadi mobil baik-baik tiba-tiba bannya meletus. Istrinya senyum-senyum aja.
Saudara, beberapa waktu baik-baik, tiba-tiba pulang ngomong begini, ada apa ya? Istrinya bilang, kenapa Pak? Ya, tadi loh saya ini lagi jalan, bisa jatuh mendadak, sampai ya kaki saya keseleo. Saudara, istrinya diem aja ketawa. Setelah kurang lebih 4-5 bulan, akhirnya suaminya ngomong gini, sebenarnya kamu itu doa apa sih? Terus istrinya bilang ini, memangnya kenapa Pak? Setiap kali saya mau melakukan sesuatu yang tidak benar, saya pasti celaka. Saudara, istrinya tidak berani ngomong senyum. Enggak Pak, saya cuma doain supaya kamu ada dalam kehendak Tuhan. Akhirnya suaminya singkat cerita bertobat. Ya, singkat cerita suaminya kebaktian. Dan kemudian akhirnya suaminya bilang begini, oh saya tahu, saya ini benar-benar diikat dengan duri. Jadi setiap kali saya mau keluar, pasti saya celaka. Saudara, dan ujungnya suaminya sangat-sangat cinta Tuhan. Saudara, jadi kalau suamimu macam-macam, anakmu macam-macam, sudahlah. Kita ngomong, kita ngamuk, kita cerewet, gak bisa saudara, gak mempan, percayalah. Tapi kita senangkan Tuhan. Kita teriak aja, mangap. Buat apa? Menyembah Tuhan. Biarkan mentera itu akan mengerjakan buat kita. Amin. Nah saudara, kemudian dikatakan apa? Saudara juga bisa untuk menghancurkan. Saudara, menghancurkan kuasa gelap, menghancurkan saudara ya hal-hal yang negatif. Juga bisa menghancurkan ego kita. Jadi saudara jangan pengennya menghancurkan orang lain terus ya. Saudara, kadang-kadang Tuhan biarkan begitu. Saudara bilang ini, Tuhan, aku minta menterai. Nah, hati-hati ya kalau saudara tiba-tiba mengalami ketemu orang lagi, ketemu orang bikin marah, ketemu orang bikin marah. Kita bilang, lo habis terima menterai, kok ketemu orang bikin marah? Lah iya, direkayasa Tuhan supaya dihancurkan apanya? Marahnya, gengsinya, ya, dihancurkan. Saudara, Tuhan akan hancurkan semua yang tidak baik. Mungkin ada yang masih suka cinta uang, pikirannya duit terus saudara ya. Saudara, maka begitu terima materai, saudara nanti misalnya, waduh, ya kok tiba-tiba rasanya saya ini uangnya tidak ada. Anak Tuhan bilang ini ya supaya kamu tidak bersandar sama uang, supaya kamu bersandar sama aku. Jadi ini fungsinya materai. Jangan selalu minta yang enak, karena ini satu paket ya. Nah saudara, kemudian apalagi saudara ya, menandai. Saudara akan ditandai sehingga iblis orang tahu milik Tuhan. Nah, kemanapun orang bilang ada milik Tuhan. Saudara, saya itu punya teman dulu ya. Saudara, teman saya itu anak putri Raja Arab. Ya, walaupun tidak tahu lah dari selir ke berapa saya tidak tahu. Saudara, dan dia itu dari umur 12, dia harus sebulan sekali. Saudara itu masuk istilahnya pemeliharaan, masuk spa, mulai digosok semua badannya. Saudara, bulunya semua dicabuti, pokoknya supaya dia mengkilap. Dan kemudian nanti diasap, saudara, diasap dengan wangi-wangian. Saudara, dan sesudah itu ya, saudara, dia tahu usah pakai minyak wangi. Kemanapun dia pergi, keringatnya itu wangi, karena dia diasap 2 jam 3 jam, saudara, dengan wangi-wangian. Nah saudara, waktu dia besar, dia sekolah di Belanda sama saya. Saudara, kalau dia lewat, kita semua tahu putri Arab lewat. Kenapa saudara? Wangi. Bahkan kalau saudara ya, dia naik lift, bekas liftnya itu loh saudara, kalau enggak sampai 10 menit kita tahu ini putri Arab bekas naik lift. Sehingga tidak ada satupun yang berani ganggu dia. Saudara, kenapa ada tandanya? Tidak ada yang baunya kayak begini. Saudara ya, jalan aja semua orang tahu putri Arab. Tidak ada yang bisa bohong. Saudara ya, kita tidak bisa ngaku-ngaku saya putri Arab. Loh, udah ada baunya kok. Alkitab itu berkata apakah ada
background Kristus dalam hidup. Sehingga iblis gak usah bilang ini anaknya siapa sih, anaknya iblis atau anaknya Tuhan. Ada bau Kristus. Saudara, sampai nih ya teman saya, kalau dia masuk, kan kami ada proyek-proyek, kalau dia masuk saudara ke satu ruangan, gurunya langsung bilang begini, wah saya gak berani nih, sampai nunduk begini loh, saya gak berani nih sama anaknya Raja Arab. Kalau saya macam-macam saya bisa dipecat. Ya saudara ya. Loh kenapa? Nggak ada yang melarang. Keberadaannya menunjukkan siapa dia. Daud datang kepada Goliat dengan berkata, dalam hidupku aku punyanya Tuhan. Siapa yang berani sama aku? Goliat pun tak berani. Karena apa? Ada tanda milik Kristus. Saya berdoa saudara tahu, ini juga untuk memagari, untuk melindungi, dan untuk menggenapkan. Karena itu sangat penting. Tapi tiap orang tidak bisa saudara gini ya, datang kebaktian begini terus langsung terima meterai. Enggak. Tiap pribadi harus urusan dengan Tuhan. Saudara doa teriak untuk dapat meterai itu dalam hidupmu. Nah, saudara kita lihat Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ya, puji Tuhan, kita ada di timur matahari, tempat matahari terbit. Betul? Ya, ia membawa meterai Allah yang hidup. Jadi saudara ini punya Tuhan, tidak reko-reko manusia. Memang Tuhan yang mau. Tuhan sediakan meterai itu. Saudara, dan dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Saudara, jadi akan terjadi perusakan. Lalu hari ini kita lihat di mana-mana gempa, betul? Saudara dengar kemarin Taiwan gempa, sampai ngeri banget saudara. Saudara di mana-mana gempa. Tetapi itu barulah awal. Dan dikatakan di sini, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saya berdoa saudara benar-benar minta meterai dari Allah yang hidup. Karena mau tidak mau, bumi akan rusak. Mau tidak mau. Tetapi kita bisa terima meterai. Dan kita bisa diluputkan. Nah, sekarang kita lihat yang ini kondisi dunia saudara ya, supaya saudara tahu sedikit kondisi dunia. Saudara, ini keringnya sungai Rin. Ya, saudara bisa lihat sebelumnya. Saudara kayak begitu, sekarang kelihatan apanya? Dasarnya. Ya. Saudara, ini saudara, kemudian saudara lihat next. Ya, ada sudah muncul ya, Serbia segala ya. Ya, oke. Saudara lihat semua kekeringan. Serbia, Prancis, Italia, Spanyol. Saudara lihat ya, itu jembatannya setinggi itu sudah. Jadi airnya dulu setinggi jembatan itu, sekarang hilang, lenyap, tak berbekas airnya. Saudara, ini kondisi dunia. Dan menurut prediksi, ini akan terus sampai saudara orang tidak bisa makan karena tidak ada tumbuhan, pertanian semua akan gagal. Dan saya berdoa kita tahu kita hidup di kondisi yang seperti ini. Jangan takut, tapi kita harus berdoa dan berjaga. Amin. Saudara, yang kedua, cuaca ekstrim ya, banjir. Saudara, gelombang panas melanda Portugal sampai 47 derajat Celcius. Saudara, lebih dari 20.000 orang tewas mati karena kepanasan. Tetapi saudara, sampai 400 kebakaran hutan. Banjir Sudan, Afrika, 77 jiwa tewas. Saudara, tapi itu belum apa-apa. Pakistan, 1.500 orang mati karena apa? Banjir. Saya mau saudara mengerti ini kondisi dunia. Ya. Sekarang kondisi dunia cuaca ekstrim. Masih next, hujan es.
Saudara bayangin ya, itu esnya sebesar-besar bola tenis seperti itu. Saudara di Italia dimanapun, saudara di Meksiko yang biasanya tidak ada salju, tiba-tiba ada hujan es. Kalau saudara pernah dengar, saudara, yang namanya Arab Saudi aja banjir, kemudian saudara hujan es. Tidak pernah ada es sebelumnya. Saudara sekarang di Indonesia, saudara lihat di Indonesia, saudara ini, saudara lebih dari 800 titik banjir, lebih dari 700 titik cuaca ekstrim, lebih dari 400 titik longsor. Saudara, ini baru dalam tahun ini loh, saudara, tahun ini 2.300 bencana alam dari Januari sampai Agustus 2022. 2,6 juta orang mengungsi dan sebagainya. Ini karena doa, saudara. Dari sekian banyak yang mati cuma 128, itu sudah karena doa. Kalau tidak doa, saya tidak tahu ribuan. Karena sudah bisa bayangin, Pakistan sekali banjir 1.500 yang mati. Saudara tadi bacakan, sekali cuaca ekstrim, saudara, yang mati 20.000. Dan di Indonesia sudah banjir 2.300 titik bencana alam, yang mati cuma 128. Itu anugerah. Nah, masalahnya, apakah saudara ini sadar di waktu seperti apa saudara hidup? Dan apakah saudara jadi pendoa yang sungguh-sungguh? Belum lagi saudara, kecelakaan. Kalau saudara dengar, saudara ya, ini cuma 2022, 15.200 saudara kecelakaan. Sekali lagi ada perusahaan. Apakah mobilmu, kendaraanmu, hidupmu, setiap kali keluar rumah, ya, saudara aktifkan matahari? Karena ini kondisi. Ini kondisi. Next, saudara. Kondisi dunia, kenaikan harga. Harga pangan sudah naik 23%. Saudara, di Hong Kong bensin sudah 44.000 per liter. Ya, bersyukurlah kita masih tinggal di Indonesia. Saudara, ini semuanya. Saudara, dan sekarang yang terakhir adalah saudara meninggalnya Ratu Elizabeth II. Saudara, next. Saudara, Ratu Elizabeth II itu seluruh dunia berkata dia itu tanda. Kalau dia mati secara dunia, berkata bahwa kita masuk masa baru. Bapak Ibu yang butuh PowerPoint-nya, PPT-nya, boleh difoto sih boleh, tapi kalau mau komplit tinggal minta, ya. Tinggal minta sama Pak Yanto, saudara ya. Minta saja, saudara. Karena saya tidak pernah menahan. Ini punya Tuhan dan buat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara belajar di rumah lebih lagi, saya lebih senang, ya. Saudara sampaikan ke orang lain, saudara, saya lebih senang. Karena yang penting, saudara sampaikan dengan pengertian, jangan ngawur, saudara ya. Saudara, sekali lagi, saudara, dunia berkata bahwa Ratu Elizabeth ini pulang, maka kita masuk masa baru, era baru, generasi baru. Tetapi hamba Tuhan berkata, Ratu Elizabeth itu Metusalah. Saudara, dan Metusalah, saudara, itu berkata, Alkitabnya berkata gini, di tahun dia mati terjadilah banjir besar yang membunuh semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, Metusalah umurnya 969. Apakah kebetulan Ratu Elizabeth 96 tahun mati di bulan 9? Jadi ini seperti tanda link dari Tuhan. Berkata, nah, waspada, waspada. Bisa terjadi bencana, bisa terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itulah kita butuh sekali untuk punya meterai. Dan sekali lagi, meterai sangat banyak. Bagian saudara buka mulut besar-besar, artinya berdoa, nyembah Tuhan, teriak, percaya, nikmati, dan saudara akan terima. Amin. Nah, sekarang kita mulai yang pertama, perjanjian, meterai perjanjian.
Saudara, meterai perjanjian artinya banyak perjanjian dalam hidup kita yang sebenarnya kita tidak sanggup. Dan tiba-tiba Tuhan mau rekayasa supaya perjanjian itu genap dalam hidup kita. Nah, kita butuh meterai perjanjian yang berkata, Tuhan, aku ini tidak sanggup. Misalnya nih saudara ya, mungkin ada yang dikata gini, kalau kamu doa setiap jam 5 pagi, nah, maka aku akan memberikan berkat dalam hidupmu. Tapi kenyataannya lebih sering tidur daripada bangun. Nah, ini namanya nggak sanggup. Nah, iblis pasti nuntut. Dia tidak taat kok, dia tidak setia. Bagaimana dia bisa menerima janji? Nah, untuk itulah kita butuh meterai apa? Perjanjian. Kita bilang, Tuhan tolongi. Seperti saudara ingat perempuan Siro Venesia. Saudara, dia teriak gini, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Yesus cuma jawab, tidak layak. Buang roti kepada anjing, betul? Dan dia cuma bilang gini, Tuhan, anjing juga dapat remah-remahnya. Langsung anaknya sembuh, betul kan? Jadi cuma apa? Pangap. Cuma teriak. Cuma bilang begini, pokoknya aku anjingnya tidak apa-apa. Oh, aku anjing juga dapat remahnya. Kalau saudara mengerti, kita ini butuh, saudara, semua janji dalam hidup kita. Mungkin ada yang janji dipakai Tuhan, ada janji saudara ya disembuhkan, dan kita ini nggak sanggup bayarnya. Saudara, hari itu ada seorang bapak yang teriak juga, nih minta meterai juga, mangap juga, Yesus tolong, tolong. Terus Tuhan bilang gini, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, dia jawab gini, tolong aku yang tidak percaya. Berarti dia percaya enggak? Enggak. Tapi pada waktu dia teriak bilang, tolong aku yang tidak percaya, ada yang sembuh enggak? Sembuh. Karena apa? Meterai. Cuma mangap, ya. Saudara cuma teriak deklarasi, enggak sanggup imannya, enggak nyampe, enggak apa-apa. Terima kesembuhan. Sampai di sini mengerti? Nah, saudara butuh, saya butuh, saya sangat butuh meterai perjanjian untuk semua janji Tuhan yang saya tidak bisa bayar bagian saya. Tuhan yang rekayasa. Nah, ayatnya bilang begini, maka raja mencabut cincin meterai yang diambilnya dari Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik, dan meteraikan surat itu dengan cincin meterai. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dimeteraikan dengan cincin meterai raja, tidak dapat ditarik kembali. Saudara, bagian saudara hari-hari ini tulis saja, kemudian angkat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara cuma bilang gini, Tuhan tolong tanda tangani, tulis saja. Mungkin saudara tulis, Tuhan aku tulis dengan iman bahwa engkau membuat suamiku bertobat. Tuhan aku tulis, aku ini butuh setiap bulan Tuhan, ya 100 juta ya, buat pelayanan. Tulis saja. Kemudian angkat di hadapan Tuhan, angkat di hadapan Tuhan. Bilang tanda tangani Tuhan, tanda tangani, ya. Meteraikan. Saya itu melihat bagaimana Tuhan itu dengan ajaib melakukan itu. Saudara, ini jadi kebiasaan saya. Saudara, setiap tahun saya itu nulis, saudara. Setiap tahun saya nulis. Kalau saudara tahu, bahkan saya bawa sepanjang tahun, saudara. Jadi di dompet saya kalau saudara tanya, Bu tunjukin, saya bisa tunjukin, saudara. Karena saya tulis, saudara. Dan biasanya saya tulis 2. Satu saya taruh tabut, satu saya kantongin di dompet, saudara. Saudara, dan saya angkat di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya butuh, tolong Tuhan, tolong. Dan saya lihat bagaimana Tuhan itu merekayasa, menolong, menggenapi
sampai semua jadi. Seringkali dalam hidup saya lihat banyak yang saya tidak berhasil. Saudara, saya itu punya pelayanan Mahanaim. Ya, kalau saudara tahu isinya itu, istilah saya ini ya, istilah saya, isinya itu semua penjahat, saudara. Jadi ada bekas preman, ada bekas pelacur, ada bekas pezina, ada bekas pejudi. Saudara, bayangin saudara, ada anak di rumah Shalom, itu panti asuhan. Di rumah Shalom saya saja ada 4 anak yang hasil dari apa? Bapak memperkosa anaknya umur saudara 12 tahun. Dan anak umur 12 tahun ngandung punya anak ini kami rawat di rumah Shalom. Saudara bisa bayangin nggak bahwa isinya itu penjahat, saudara. Nah, saudara, ada lagi saudara, ada anak di tempat kami dititipin, itu anak liar, saudara ya. Dari kecil hidup sama penjudi, sama pezina, sama germo. Anaknya baru dari kecil sampai saudara, anaknya sekarang umur 7 tahun. Tapi saudara, setiap kali ada perempuan megang pahala, maaf kata lo saudara ya, megang payudara lah, sampai saudara dimarahi, dijewer, itu otomatis saudara. Kalau ketemu itu saudara ya, ada yang lewat gitu, terus kemudian di panti asuhan loh ini saudara ya, saudara, dia nyolek pahanya, dia nyolek payudaranya. Loh saudara, itu anak kurang ajar. Karena dia selama ini dari 0 sampai 7 tahun, saudara, hidupnya di lingkungan seperti itu. Semua orang megang itu. Itu yang dia lihat. Jadi kalau orang bilang, saudara, di mana itu, ngeri, saudara, ngeri. Dari besar sampai kecil, saudara, istilahnya ya, penjahat isinya. Dan untuk merubah mereka, sejujurnya ya, saya tidak tahu caranya. Sudah rusak di dalam, di luar, rusak kabeh istilahnya. Saudara, tetapi setiap kali saya angkat, saya itu lihat mereka diubahkan dengan cara yang ajaib. Bagian saya itu cuma teriak, Tuhan, ampun, ampun, tolongi, tolongi, tolongi. Itu kerjaan saya, saudara. Saya selalu teriak, Tuhan, tolongi, tolongi. Dan saya melihat bagaimana mereka semua diubahkan. Ya, ada yang diubahkan baru 1/4, baru separuh, 3/4, semua mengalami sesuatu. Saudara, Pak Santoso, Ibu Ayu, Ibu Bapak Yanto dan Ibu dan sebagainya banyak baru dari mana ini. Saudara, dan mereka bilang, Bu, kenapa ya kalau di sana pujian penyembahannya enak banget. Nah, ya, saudara mau tahu semua yang melayani itu, mafia semua itu. Saudara ya, artinya bekas pezina, saudara ya bekas perampok, saudara bekas anak berandalan, saudara ada yang bekas masuk penjara. Tapi pada waktu Tuhan mulai merubah satu demi satu, saudara, mereka semua tiba-tiba keluar, saudara. Sebuah penyembahan yang lahir, istilah saya ini, dari para muka. Cuma bisa bilang anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat tangan-Mu, buat kebaikan. Dan saya berdoa seberapapun hancurnya, atau saudara bilang, anak saya mualesnya, tidak apa-apa, tidak separah Mahanaim, percayalah. Saudara bilang, Bu, anak saya keras kepala, percayalah tidak separah yang di Mahanaim. Tapi kalau kami bisa berubah, saya percaya setiap saudara yang teriak, saudara ya, tulis, angkat itu di depan Tuhan, Tuhan akan melakukan. Loh, saudara, anak saya aja, tidak usah anak Mahanaim lah, anak saya aja 2 ya, saudara, anak saya 2 ini
Bayangin ya, saya ini keras kepala, suami saya keras kepala. Ya pasti lahirnya keras kepala lah ya saudara ya. Mau lahir tiba-tiba anak taat gitu dari mana? Dua-dua keras kepala. Saudara, suami saya itu hari itu main sama cucu. Cucu saya itu baru umur 2 tahun saudara. Tiba-tiba cucu saya bilang gini, nari. Cucu saya itu senangnya nari. Pagi, siang, sore pokoknya kerjaannya nari saudara ya. Saudara, dan dia suruh opanya nari. Saudara, dan opanya ini paling males nari. Saudara, dia minta nyalain lagu rohani, terus dia minta nari. Opanya tidak mau nari. Sama cucu saya umur 2 tahun diusir. Gini, out, katanya ya. Tidak mau nari, out. Sampai opanya gini, ya ampun Ir, katanya ya. Cucu kita ini kok mengerikan begini gualatnya, katanya ya. Terus saya ngomongnya gini, ya kamu galak, saya galak. Joshua galak, Kesia galak. Terus berharap apa? Masa tiba-tiba keluar cucu lemah lembut ya, terus kemudian Dodo, nggak mungkin toh. Saudara, cucu saya itu baru 2 tahun ya. Ya, jadi kalau saudara punya anak sedikit bermasalah, percayalah, saya juga tidak keluarga yang sempurna. Saudara, cucu saya baru 2 tahun, kan sudah ikut play group. Dia tuh paling kecil. Yang lain semua 3,5 tahun. Cuma karena daripada dia diam di rumah, nganggur, jadi kami masukin kelas. Kalau jam makan, dia keliling, saudara. Periksa punya siapa yang enak. Saudara, dan begitu ada yang enak, punya orang lain, dia ambil, dan ditukar punya dia yang menurut dia kurang enak. Sampai, saudara ya, dan yang lain itu semua lebih gede dari dia. Tidak ada yang berani, saudara. Laki, perempuan, cucu saya perempuan, saudara. Ini yang lebih gede itu banyak, yang gede, saudara, lebih tinggi dari dia. Tidak ada yang berani. Dia tidak begini, buat mial, katanya saudara ya. Dan semuanya ku tunduk hormat dengan dia, saudara. Sampai nanti mamanya yang datang minta maaf sama mama, saudara ya. Dan kemudian mengganti makanan, saudara. Saudara, tapi bayangin saudara, cucu lain. Ya. Jadi kalau sudah bilang apa itu, Tuhan, anak saya bermasalah, nah, anak saya dua-duanya, wow, saudara, haleluya, puji Tuhan. Ya, Stephen itu dulu sama gurunya, kalau gurunya mengucapkan apa yang dia nggak suka, umur 3 tahun, keluar kelas, nggak mau masuk. Saudara, keluar nyelonong itu, kalau dia nggak suka sama gurunya. Tapi sama mamanya juga, haleluya. Kalau saya berbeda pendapat, saya akui saya itu galak juga, saudara. Jadi kalau saya beda pendapat sama dia, saya juga teriak. Saudara, dia akan lihat saya. Kalau Stephen itu tidak pernah balas teriak. Dia akan lihat saya, terus kemudian ambil barang, pergi, menghilang. Menghilang, saudara. Bisa nanti 2 minggu baru datang. Saudara, kami pernah berantem parah soal dia pacaran. Saya nggak boleh. Saya berantem parah, dia diemin saya 3 tahun. Enggak diajak ngomong saya. Saya ngomong apapun nggak dijawab, saudara. 3 tahun. Ya. Jadi kalau saudara itu berpikir bahwa anak saudara yang parah, percayalah, anak saya waras. Tetapi pada waktu saya doakan, saya melihat bagaimana Tuhan itu merekayasa. Saya lihat bagaimana semua anak saya itu dibawa Tuhan, tidak tahu caranya bagaimana melayani, kerja. Saudara ya, cinta Tuhan, saudara diberkati, memberkati orang lain. Saya tuh kalau lihat mereka khotbah tuh geli, saudara, kadang-kadang geli sungguh. Karena hari itu Stephen itu khotbah, dia bilang gini, apa tingkah lakumu itu harus jadi saksi. Terus dia bilang gini, jangan sampai orang lihat kalau kamu itu muales, minta dilayani, tidak mau kerja. Terus pulang saya tuh guyon, pan, kamu tadi kan khotbah keren banget. Ya, kamu ingat gak sih? Kamu ke Belanda sama mama, sama engkong, sama papa, dan mama suruh angkat koper aja kamu tidak mau. Dia ketawa. Jadi saudara, ada masa di mana angkat koper aja lu tidak mau. Saudara bayangin ya, waktu itu dia umur 12 tahun. Dan badan itu gede, jadi kuat lah, suruh ngangkat koper itu kuat.
Saudara saya bilang ini, Pan, angkat koper. Dia bilang ini, enggak, nanti kan ada yang ngangkatin. Dia sebegitu yakinnya. Dan benar saudara ya, karena dia enggak ngangkat, engkongnya lah yang ngangkat. Saudara sebegitu parahnya, saudara bisa bayangin. Saudara umur 12 disuruh angkat koper, ngomong gitu, enggak usah, nanti juga ada yang ngangkatin. Saya bilang, lu yang bener ya Pan. Dia ngomongnya apa? Taruhan yuk, ada nggak yang ngangkat? Baru selesai taruhan, engkongnya ngangkatin. Dia bilang, betul kan ada. Sudah bisa bayangin ya, kurang ajarnya. Saudara, itu dia umur 12. Dan Tuhan rekayasa begitu lupa dia. Besar itu dia sayangnya minta ampun sama engkongnya. Dia tungguin, dia belain. Saudara, dan hari ini kalau saudara tahu kalau dia kerja, dia sampai tidur di kandang. Saya mau gini, Pan, bagaimana mungkin dari anak yang kurang ajarnya suruh ngangkat koper aja nggak mau, saudara? Ya, kamu hari ini bisa tidur di kandang dan menyelesaikan begitu banyak. Dia cuma bilang apa? Nggak tahu, Tuhan paksa kalian. Jadi sekali lagi ini materai perjanjian itu luar biasa. Percayalah, saya ini saksi hidup, saudara. Parahnya kami semua. Dan bagaimana materai perjanjian itu mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita pikirkan. Saya berdoa hari ini, tulis dan angkat di hadapan Tuhan. Saudara berkata, bukti Alkitab ada banyak, bukan cuma soal ini. Yeremia, semua Tuhan bilang tulis. Ya. Biarlah itu kau hadapkan kepadaku. Simpel kok. Tapi hadapkan dengan tekun, dengan setia. Tulis, Tuhan, ini loh, aku minta, tolongi. Aku dan sambut Tuhan, tolongi. Ya, next. Ya. Saudara yang kedua, ya. Saudara, kita langsung tolong digeser. Saudara, adalah materai cinta, saudara. Saudara, Alkitab itu berkata, ya, bahwa di akhir zaman, ya, semua orang akan kehilangan cinta. Saudara, mereka tidak akan lagi menyintai orang tua. Mereka tidak akan lagi menyintai, saudara ya, yang namanya, saudara, istrinya, suaminya. Tapi mereka apa? Saudara, berlaku kurang ajar, durhaka, apalagi sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, rata-rata cinta akan menjadi apa? Pudar. Saudara, dan kita ini butuh. Siapa sih saudara ya kita ini yang bisa berkata kita akan cinta Tuhan lebih dari segalanya? Saya suka bilang, lu ini yang Ibu Iin. Ibu Iin yang sering kali nyanyi dan bilang, miliaran jiwa sampai miliaran jiwa diselamatkan. Saya berdoa, Tuhan, lawatan. Ini kalau mau jujur ya, lihat jiwa-jiwa dimenangkan, 10 orang sama dapat uang 100 M. Wah, senang mana? 100 M. Jujur, mungkin gak usah 100 M, 1 M aja saya senyum-senyum seharian. Nah, tapi kalau saudara ya 10 jiwa dimenangkan, cuma gini, Tuhan terimalah jiwa-jiwa ini, amin. Dan ada rasa sih. Ini yang saya. Jadi betapa hati ini korup, kalau istilah kita gak benar. Saudara, dan kita butuh Tuhan. Saya tuh sering teriak gini, Tuhan, Engkau tahulah hatiku. Engkau tahu bahwa hatiku ini lebih condong ke yang lain daripada Engkau. Nih, saya waktu itu, saya nggak lupa waktu itu saksikan di sini atau di tempat lain. Saudara, saya tuh dipanggil doa puasa 3 hari 3 malam. Tapi saya cuma ngisi 2 session. Saudara, karena malu, ya, jadi pas bagian saya aja puasa, saudara. Tapi saudara bisa bayangin ya, yang lain tuh puasa 3 hari 3 malam.
Saya ini ya saudara ya, karena malu pas bagian saya aja puasa, itu sudah pesan-pesan di mobil sama sopir saya. Ya, nanti kalau pulang, kamu pas saya khotbah, lu beli ya ini gitu. Supaya saya begitu sampai mobil langsung makan. Kurang ajar enggak saudara saya? Cuma supaya dilihat orang aja hari itu saya puasa. Ya, tapi sudah pesan di mobil. Saudara, saya sampai kadang begini, Tuhan, munafiknya. Nah, itu seharian saya di sana doa puasa, masuk mobil langsung mau makan, tapi Tuhan itu memang selalu punya cara. Saudara, ini namanya rekayasa Tuhan. Saudara ya, supir saya ngomong gini, Bu, waktu itu dekat puasa, Bu, ini lagi dekat puasa, saya cari semua restoran tutup. Saya bilang, aduh Tuhan, kamu itu memang pintar merekayasa. Dia bilang, enggak ada Bu makanan Bu, katanya ya, semua tutup. Saudara, dan saya cuma bilang, tuh Tuhan, kamu ini memang ajaib lah, merekayasa. Sampailah saya di rumah, saudara mandi, habis mandi saya ambil Alkitab, karena biar bagaimana saudara ya, saya butuh baca Alkitab. Tapi begitu saya buka Alkitab, Tuhan itu ngomong begini, nah, kamu itu loh ya, ambil Alkitab, tapi seluruh hatimu pengennya tiduran dan nonton. Saya bilang, iya Tuhan, seluruh hatiku. Walaupun saya tahu saya ini harus buka Alkitab, harus baca Alkitab, karena bacaan saya, tugas saya hari itu belum selesai. Tapi saya tidak lakukan karena cinta, karena kewajiban. Tapi seluruh hati saya lebih pengen apa? Nonton TV sembari tiduran. Saya puasa bukan karena cinta, karena nggak lucu ya. Semuanya doa puasa 3 hari 3 malam, yang khotbah nggak puasa. Jadi saya puasa cuma untuk dilihat orang. Dan kemudian di rumah saya baca Alkitab cuma karena apa? Kuotanya hari itu belum selesai. Karena itulah kita butuh materai apa? Cinta. Kita butuh bilang, Tuhan tolong ya, Tuhan serbu aku dengan cintamu. Tuhan buat aku jatuh cinta. Tuhan tolongi aku, supaya aku ini kembali Tuhan. Dan selalu again and again jatuh cinta kepadamu. Tidak ada saudara yang bisa kalau kita tidak minta materai cinta. Saudara, mari kita baca ayatnya ya, supaya saudara nggak ngantuk. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Bahwa engkau laksana taman yang berpagar sekelilingnya. Ayo baca yang keras saudara ya. Saudara, ini Kidung Agung 4 ayat 12, tapi dari terjemahan The Passion. 3, 2, 1. Bahwa engkau laksana taman yang berpagar sekelilingnya, surga pribadiku yang melekat dengan hatiku, hai Adinda, hai tunanganku. Tiada pihak yang lain yang boleh memilikimu, bagaikan pancaran air yang disembunyikan dari mata publik dan mata air yang termeterai, seorang pasangan yang sempurna bagiku. Saudara, ini yang ngomong Tuhan buat kita, bukan kita buat Tuhan. Saudara, Tuhan bilang begini, kamu itu akan aku jadikan taman yang di sekelilingnya aku kasih pagar, sehingga kamu tidak bisa keluar. Saudara, dan saya sudah rasakan ini seumur hidup saya. Bukan karena saya baik, tapi ada pagar di sekeliling saya, sehingga saya itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Saya itu pernah guyon sama anak buah saya. Saudara, selama saya pelayanan Mahanaim itu 17 tahun, Patra 17 tahun, Mahanaim 25 tahun. Saudara, selama saya pelayanan Mahanaim 25 tahun, saudara, hampir semua konglomerat Kristen itu bekas jadi donatur saya. Mulai dari BCA, Indofood, saudara ya, kemudian yang punya tambang, orang nomor kaya, orang konglomerat nomor 7 se-Indonesia, hampir semua itu bekas donatur saya. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa bekas? Nah itu, setiap hati saya ini ya,
mulai condong ke dia, ya, pasti orang itu pergi. Pasti. Setiap kali ini ya, saya sudah, wah enak lah. Setiap bulan tinggal ngedipin mata, datang. Ya, pasti pergi, percaya. Saudara dan saya bilangin, aduh Tuhan, kok ya bisa gitu ya. Selalu ada gara-gara. Saudara, dan nanti dia tersinggung karena namanya lupa saya sebut. Saudara, nanti dia tiba-tiba pergi karena tiba-tiba terbeban sama saudara ya, pelayanan lain. Ada yang ngajakin saya, saudara, untuk mendoakan pabriknya. Hari itu Tuhan bilang ya bahwa Tuhan tidak berkenan. Saya sampaikan, marahlah sama saya. Saudara, pokoknya ada aja lah caranya, saudara ya. Saya sampai senyum bilang begini, Tuhan, kamu itu benar-benar membuat pagar sekeliling hidup saya. Yang paling akhirnya, saudara ya, saya itu udah bahagia sama dia. Saya itu setiap kali tinggal bilang begini, Manai mau bikin acara ini, pasti dia bilang ini, oke, separuhnya dari saya. Semua, misalnya ya kebutuhannya 2M, dia pasti bilang ini, 1M-nya dari saya. Nah, kan enak, saudara ya. Istilah saya tinggal ngedipin, imannya kan tinggal separuh ya, saudara ya. Separuhnya sudah pasti di cover, saudara. Saudara, tiba-tiba ada orang yang bilang, katanya saya jelek-jelekin dia. Sampai saya tuh ngomong begini loh. Sampai saya ngomong begini sama dia, sama orang lain. Lu mikir gak sih? Mana ada sih orang ngusir donatur? Loh, kalau yang diusir itu kan yang membebani ya, saudara ya. Kan gak mungkin toh ngusir donatur. Saya bilang, mana ada sih saya jelek-jelekin donatur? Donatur itu tak rawat, aku bilang begitu ya. Tak puji-puji, aku bilang begitu. Tetap dia gak percaya. Dia bilang gini, enggak, saya dengar ibu jelek-jelekin saya. Saya lemes lah, saudara. Saya tahu dia pergi. Saya bilang, aduh Tuhan, oh cuma separuh beriman kepadamu, separuh beriman ke dia. Kok ya dia pergi? Karena apa? Yaitu dia buat pagar supaya cinta saya ini semuanya bergantung sama Tuhan. Semuanya. Maukah saudara berteriak, menteraikan aku dengan menterai cintamu? Emang gak enak? Kadang-kadang mungkin saudara berkata, wah, gak enak, memang. Tapi ini membuat kita akan terus melekat, ya, melekat dengan hatinya. Saudara, ayatnya di sini, ya, kamu akan melekat dengan hatiku, ya. Tidak ada pihak lain yang boleh memilikimu. Dan dikatakan disembunyikan dari mata publik, dan itu mata air termeterai, pasangan sempurna buat Tuhan. Nah, kalau mau jadi pasangan sempurna, Tuhan akan membentuk dan membentuk dan membentuk. Betul? Boleh enggak? Mau enggak? Saudara mungkin enggak pernah lihat ya film-film atau saudara acara itu loh, America Got Talent. Saudara kalau sudah ketemu misalnya satu anak nih nyanyi dengan bagus ya, maka bukan berarti dia terus tinggal santai masuk ke next level. Tidak. Maka mereka akan dimasukkan kayak seperti camp. Saudara, dan pada waktu itu, wah saudara, nyanyi loh, tapi disuruh push up, disuruh lari, disuruh saudara latihan suara, berjam-jam. Saudara kalau yang nari, suruh latihan nari bisa sampai 5-6 jam. Saudara suruh latihan, saudara ya, ketepatan. Saudara, kalau saya suka lihat lah saudara, pelatihannya mereka. Saudara, dan saya, mereka itu nangis, dimaki, direndahkan. Supaya apa? Supaya jadi terbaik. Betul? Dan seringkali kita tidak mau. Kita marah, kita menolak. Pada waktu Tuhan mulai proses kita, Tuhan bisa proses lewat mertua, Tuhan bisa proses lewat masalah, Tuhan bisa proses lewat keuangan. Saya tidak tahu proses saudara, tapi setiap kali ada sesuatu, saudara harus bilang gini, terima kasih Tuhan.
ini tanda aku masuk karantinamu. Jadi meterai cinta dibentuk seperti yang engkau mau. Gak enak memang. Saudara, keponakan saya, kalau saudara pernah sekali waktu boleh dipanggil suruh cerita bagaimana menjadi putri Indonesia. Saudara, keponakan saya, anaknya Pak Daniel, ya, Lala itu jadi Daniela ya, jadi putri Indonesia. Bukan karena dia mau, saudara. Saudara, ceritanya saudara di Bandung itu tidak ada yang memenuhi syarat, ya. Waktu itu dicari saudara yang S2. Jadi putri Indonesia atau putri-putri ya, putri Indonesia atau putri Earth atau putri apa, jangan dipikir pokoknya cantik. Saudara, itu syaratnya panjang lebar, saudara ya. Salah satu saudara mereka pengennya S2. Kemudian harus cantik jelas. Saudara, tingginya harus minimal 167, saudara. Saudara, kemudian berat badannya lebih lagi, harus saudara cuma 50 kilo. Saudara, dia harus bisa nyanyi, dia harus bisa nari, dia harus bisa, saudara ya, punya 3-4 kelebihan sehingga bisa disebut putri Indonesia. Nah, hari itu sponsornya nyari, saudara, tidak dapat. Bahkan rata-rata yang cantik itu ternyata cuma S1 ya, jarang yang cantik S2, saudara. Nah, terus kemudian ada yang S2 tetapi tidak bisa nyanyi, tidak bisa nari. Kemudian ada yang S2 tetapi saudara ya tidak bisa, saudara ya, tingginya tidak 167 misalnya. Saudara, begitulah banyaknya, akhirnya mau tidak mau, saudara, terpilihlah keponakan saya, anaknya Pak Daniela. Saudara, dia itu dari airport tidak boleh pulang, saudara, dijemput, harus mewakili, saudara ya, daerahnya. Masukinlah dia, jeblos ke karantina, tidak boleh ngambil baju aja, tidak boleh, saudara. Saudara bilang, nanti mamanya yang suruh ngambil baju karena terpilih untuk mewakili daerahnya. Saudara, dan dia cerita, saudara, aduh, saya tuh rasanya pengen nangis. Saudara bisa bayangin ya, setiap hari bangun jam 4 pagi, kemudian olahraga apa-apa, saudara, dan kemudian harus dandan, namanya putri Indonesia kan, rambutnya harus didandan, semua didandan setiap hari. Dari selesai dandan itu kira-kira jam 6 sampai malam jam 10, pakai sepatu hak, saudara, minimal 7 cm, minimal itu, rata-rata 12 cm. Dia bilang, saya itu sampai kram berkali-kali. Saudara, dalam sebulan masuk karantina, berat badannya turun berapa? 10 kilo. Jadi sudah 50, tinggal 40, saudara. Sampai masuk rumah sakit 2 kali diinfus, saudara. Saking gak tahannya. Dengan semua latihan, dengan semua protokoler, berdiri berjam-jam, saudara ya, latihan nyanyi, latihan nari, latihan, saudara ya, jadi modeling, semuanya. Bahasa Inggris, oh ya, itu juga syaratnya fasih berbahasa Inggris. Dan itu juga banyak yang nggak bisa. Sedangkan ponakan saya kebetulan kan sekolahnya di Singapura, S2-nya di Singapura, jadi mereka lancar berbahasa Inggris. Itu juga syarat, saudara. Saudara nggak bayangkan. Hari itu lucu sekali, pas dia kan, dan itu harus kontrak 2 tahun. Saudara jangan pikir sekali terus sudah selesai pertandingan ya. Selama 2 tahun dia harus, saudara harus membawa nama putri Indonesia. Jadi kalau ketahuan aja merokok, saudara ya, dia harus bayar 2 juta. Nah, hari itu saudara, dia ketemu sama anak saya Joshua. Lala ini sama Joshua ini udah kayak apa ya, adik kakak lebih lah dari itu. Seringkali kalau Joshua ketemu, dia akan peluk, dia akan gendong. Begitu ketemu dia mau gendong Lala. Lala bilang, aduh Joshua please jangan. Kata Joshua, kenapa lah? Aduh, itu salah satu syarat yang aku mesti lakukan. Kalau dia disentuh sama laki-laki dan terfoto di apa itu sosial media, dia bilang, gue denda 2 juta. Karena putri Indonesia harus suci, kudus, tak bercacat.
Justru bilang aja gua saudara lu. Nggak bisa Jos, katanya ya. Jadi makanya selama dia jadi putri Indonesia, dia berhenti tarian pasangan. Saudara, karena nggak boleh. Putri Indonesia tidak boleh disentuh dengan pria selama 2 tahun. Saudara bayangkan, ini kalau saudara namanya saudara dibentuk jadi putri Indonesia. Ini belum putri kerajaan surga loh saudara ya. Ini baru putri Indonesia. Syaratnya udah sebegitu, saudara bisa bayangin nggak? Sampai kami ini ya guyon, ya marah-marah, bilang ini, kenapa sih mereka menyiksamu sampai seperti itu? Saudara, ini baru putri Indonesia. Pakaian ketahuan saudara ya, pakai kaos bolong-bolong misalnya, atau kaos yang apa itu tidak bagus ya, denda 2 juta. Saudara, sampai kita bilang ini bisa bangkrut ceritanya begitu. Ketahuan rambutnya acak-acakan, tidak tertata rapi ya, tidak bermake up dengan cantik, denda 2 juta selama 2 tahun. Bayangin saudara, kemanapun harus dandan rapi dan cantik. Tapi seberapa kita tahu bahwa sebenarnya kerajaan surga juga punya standar. Saudara, kerajaan surga standarnya lain. Baik hati, lemah lembut, cinta Tuhan. Saudara ya, rendah hati. Untunglah Tuhan gak seperti itu. Kalau kita sedikit-sedikit denda 2 juta, habislah kita. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia akan tetap bentuk kita. Amin. Dan meterai cinta adalah cara Tuhan membentuk kita. Jadi kalau saudara mau terima meterai cinta, jangan berarti saudara dipikir kita tidak dibentuk. Bagian kita ini cuma berkata, terima kasih Tuhan. Setiap pembentukanmu itu baik. Saudara lihat apa yang dialami Daud. Saudara bayangin begitu dia diurapi jadi raja, dia menghadapi Goliat. Itu pembentukan raja-raja, betul kan? Saudara sudah habis saudara ya, dia menang. Saudara tiba-tiba dikejar-kejar Saul. Saudara, bagaimana hatinya yang mengampuni? Itu pembentukan syarat raja-raja. Itu yang namanya cantik di hadapan Tuhan. Kalau hatimu itu penuh pengampunan, hatimu itu penuh kasih, saudara, itu yang cantik di hadapan Tuhan. Dan hari ini saudara, maukah kita berkata, Tuhan, ini aku mau meterai cintamu. Kita lihat yang ketiga ya, meterai penangguhan. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 10. Oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun, aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi. Saudara, jadi suka tidak suka, ini akan datang. Suka tidak suka akan datang sebuah masa kesusahan. Tetapi kita ini, saudara, berkata, Tuhan please, tunda dulu, tunda. Atau diperingan ya, sampai kita diangkat di awan-awan. Tapi bagian kita, preminya ya, bertekun dan taat. Kita terima meterai, bayar murah kok, bayar murah ya. Saudara, kita diminta untuk bertekun dan taat. Maka kita akan diluputkan, masa itu ditangguhkan sampai kita diangkat di awan. Saudara, bahkan bertekun pun, kalau kita nggak mampu, asal kita ini teriak-teriak, tolongi Tuhan, tolongi Tuhan, pasti Tuhan rekayasa. Saudara, di Alkitab itu kalau saudara baca, ada nabi yang diikat sampai nggak bisa gerak supaya tetap dalam hadirat Tuhan.
Jadi rekayasa itu bisa. Asal kita minta, asal kita mau. Ya. Saudara, ayatnya di Alkitab juga bilang Simpson itu Tuhan buat gara-gara, betul kan? Bisa. Tapi maukah kita berkata, Tuhan, aku minta meterai penangguhan. Tadi kita sudah lihat bencana di mana-mana. Kita lihat air, kita lihat banjir, kita lihat segala sesuatu. Tapi kalau saudara ini benar-benar ya berdoa, bertekun, taat, saudara akan lihat yang ajaib. Saudara, saya itu punya banyak kesaksian dari teman-teman yang mengalami bencana di depan mata mereka dan mereka melihat keajaiban. Saudara, itu ada teman saya, saudara, dengan keluarganya itu di Palu. Dan pada waktu saudara tahu ya, Palu pernah mengalami gempa itu. Tuhan itu ngomong begini pagi-pagi, jam sekian sampai jam sekian kamu doa. Ya, itu kurang lebih 3 jam. Tuhan bilang gitu, doa 3 jam sekeluarga, pegangan tangan, dan apapun terjadi jangan buka mata. Saudara, hari itu harusnya anaknya sekolah. Dia bilang gini, saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan bilang jelas, jangan sekolah, doa di rumah, pegangan tangan, tidak buka mata. Saudara, akhirnya teman saya ini, saudara dengan keluarganya lagi doa, nyembah, pegangan tangan doa. Kurang lebih 1 jam tiba-tiba gempa. Saudara, anaknya bilang, gempa, kita lari. Papanya bilang, gagal. Tuhan bilang, diam, jangan pergi, jangan buka mata. Dengar, saudara, bayangin ya kalau sudah di tempat dia, saudara dengar juga goyang, saudara ya. Terus kemudian saudara dengar suara air, suara angin. Apa enggak saudara ngeri, saudara? Tapi ini keluarga taat, saudara. Dia tekuk, dia pegangan tangan, berdoa sampai 3 jam. Selesai 3 jam baru buka mata. Mereka lihat semua baik. Di rumahnya tidak ada retak, tidak ada saudara, tidak ada yang rubuh, tidak ada apa-apa, semua baik. Saudara, dan dia keluar, dia kaget, saudara. Di luar itu sudah rata sama tanah, saudara, dan bukan cuma itu, banjir, saudara. Terus bagaimana dia bisa terlewat? Dia lihat di belakang rumah dia itu ada gedung lantai 11. Gedung itu hancur, membuat tembok begini keliling rumahnya. Semua air itu melewati tanggul gedung ini ke kiri dan ke kanan. Tapi rumah dia benar-benar retak pun tidak. Sekali lagi ya, kalau kita taat, kita itu lihat mujizat. Tapi apakah kita itu mau taat? Saudara, hari itu anak saya Joshua punya restoran di situ, ya. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan cuma ngomong begini, urapi, kelilingi, ya, pakai tumis. Saudara, sama dia urapi kelilingi itu beberapa hari sebelumnya, pakai tumis semuanya. Saudara, dan Tuhan bilang kelilingi 7 kali, kelilingi 7 kali. Sudah. Dan hari gempa, dia bahkan tidak ingat, saudara. Dia tidak tahu, saudara, selesai gempa, coba telepon, belum bisa. Tetapi setelah beberapa menit, setelah beberapa jam, saudara telepon. Saudara, itu anak buahnya itu semua agama sebelah. Ngomong begini, Pak, itu kiri dan kanan hancur. Tempat kita retak pun tidak. Kiri kanan tidak ada satupun listrik yang nyala, air yang nyala. Terus mereka bilang, Pak, kita buka ya, buat orang ke WC dan mandi. Dia bilang, ya sudah, buka aja. Saudara dan sudah tahu, satu kota tidak ada restoran yang buka. Akhirnya cuma tempat dia yang buka. Saudara dan saudara bisa bayangin, orang lain, saudara ya, hari itu semua habis. Dia omsetnya, saudara, hari itu 1 bulan mencapai 1 M, saudara. Ya karena tidak ada restoran. Bayangin, seluruh restoran, seluruh Palu, yang dulu jumlah restoran di situ lebih dari 500, mendadak semuanya habis, cuma dia.
Saudara, ini yang namanya diluputkan. Diluputkan. Tapi apakah kita bisa bertekun dan taat? Kalau Tuhan suruh ngelilingi, apa susahnya sih ngelilingi? Itu premi murah. Tapi seringkali kita itu suruh ngelilingi aja gini, nanti dianggap aneh, nanti orang bilang apa-apaan sih, ya. Sudahlah, nggak usah pakai begitu-begituan. Saudara, ayo belajar taat kalau Tuhan suruh di dalam hati. Pagi-pagi, malam, Tuhan tiba-tiba gerakkan sesuatu, lakukan saja. Itu premi murah seperti materai yang ditandatangani Tuhan dan sah. Saya berdoa di depan saudara lebih waspada, karena kesusahan terjadi di mana-mana. Ya. Saudara, saya pernah cerita hari itu di dalam kebaktian seperti ini, tapi doa pagi jam 5 pagi. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, cepat telungkup, tahan supaya tidak ada nyawa yang melayang. Saudara, saya langsung aja telungkup dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, saya tidak tahu di mana, tapi saya tahan tidak ada nyawa yang melayang. Saudara, kebaktian selesai jam 7, orang bilang, Bu, ini loh. Saudara, tiba-tiba dibilang ada sebuah tempat di Bogor, itu dari ujung sana sampai ujung sana terbelah, saudara. Di atasnya ada rel kereta api, ada tempat lapangan anak-anak sekolah, tapi tidak ada satu nyawa pun, dan kereta apinya juga tidak jalan. Murah, loh apa sih? Cuma telungkup kok dalam kebaktian. Tapi mungkin buat beberapa orang kan aneh, Bu, lagi kebaktian tiba-tiba telungkup. Ya, saudara, tidak ada apa-apanya dibanding saudara yang seharusnya terjadi. Ya. Tapi saya juga bersaksi, saudara, saya juga mengalami telat. Saudara, hari itu Tuhan itu ngomong begini sama saya, cepat urapi doling dengan minyak dan anggur. Saudara, Tuhan ngomong itu jam 7 pagi. Saya punya banyak urusan, jadi saya bilang sama supir saya, siapin ya anggur dan minyak jam 9. Saudara, saya pergi jam 9. Saudara, jam 10 kecelakaan. Ada satu tronton nabrak SD, dan yang mati 17 orang. Saudara, kalau sudah tahu itu ya, itu jam 10 terjadi kecelakaan. Kurang lebih begini, mobil saya itu baru sampai di situ, saudara. Kecelakaannya di situ. Dan iblis ngomong begini, kurang cepet. Tuhan ngomong jam 7, saya cuma tahan 2 jam. Jadi saya bilang ini, Tuhan, iya saya tidak nanya sama Tuhan. Salahnya saya tidak nanya sama Tuhan. Saya urusin dulu kerjaan. Saya bilang sama sopir saya, kita berangkat jam 9. Dan kita benar-benar berangkat jam 9 tepat. Saya keluar dari rumah, saya doling. Tapi kan pertama kali doling dekat rumah saya, kedua Mahanaim. Nah, baru jalanlah saya menuju keliling seluruh Bekasi. Saudara, itu kurang lebih seperti itu. Saya di situ, kecelakaannya di situ. Dan iblis ngece, tahu ngece? Ledek, bilang kurang cepet, 17 anak mati. Saya berdoa supaya saudara itu di masa ini taat dan bertekun. Setiap saudara adalah orang yang bisa bawa meterai penangguhan, supaya tidak ada bencana, supaya tidak ada masalah, tidak ada kejahatan yang bisa menimpa kita. Ya, saudara, kita lihat yang selanjutnya, ya, penetapan lega. Hagai 2 ayat 24. Hambaku, ya, demikianlah firman Tuhan, akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Hambaku, aku akan melatih engkau untuk memerintah demi namaku. Saudara, ini preminya jadi hamba Tuhan. Bukan, hamba Tuhan itu bukan full time atau tidak full time, tapi
Tapi hamba Tuhan itu yang punya hati hineni. Ya, banyak orang bisa begini ya. Misalnya nih dimaki-maki orang, terus ngomong, ya sudahlah hineni, itu belum hineni, saudara. Tapi hineni itu ada gini, loh, kita itu no reputasi. Jadi mau dijelekin ya nggak apa-apa dong. Karena arti hineni itu jadi budak. Tidak ada hak, tidak ada reputasi, tidak ada keinginan pribadi. Saudara, tetapi keinginan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, ini kelihatannya gampang disebut, kenyataannya enggak. Enggak gampang saudara untuk jadi orang yang no reputation. Ya. Saudara, kalau saudara ketik nama saya gitu ya di sosmed, wah saudara seru. Satu sisi khotbah saya, satu sisi orang bilang sesat, orang bilang gila, orang bilang Lucifer, komplit semuanya saudara. Saudara, saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih ya orang itu senang banget ya untuk memblow up lah apapun ya. Dan Tuhan bilang begini, ya karena di akhir zaman tampil pengejek. Ayatnya ada. Saudara, mereka mau ngejek supaya anak-anak Tuhan itu tidak berani buat apa-apa. Saudara, berapa kali Tuhan suruh misalnya nih kita doa di jalan-jalan, kita berlutut, kita nyembah di jalan-jalan, wah itu langsung viral. Sesatlah, anehlah ya, nyembah berhala lah saudara ya. Supaya apa? Diejek, supaya gak berani orang melakukan. Tuhan suruh perang di makam-makam tertentu, karena beberapa makam itu megang Indonesia, perjanjiannya dibawa sampai mati. Saudara, dan Tuhan bilang perang di sana. Wah, langsung dibilang lagi sesat, klinik, ya, pergi minta berkat di tempat makam orang mati. Saudara, kenapa? Karena iblis tidak mau ada yang peperangan Tuhan. Saudara, waktu kita pakai jubah sebagai tanda iman, saudara, jubah itu bukan apa-apa, tanda iman. Saudara, buat saya tuh ya, kalau jubah itu panas, saudara, tidak enak. Tapi kalau saudara tahu jubah saya itu semuanya, saudara, ada artinya. Semuanya ada tulisannya, saudara ya. Semuanya. Saya buat saya gini, harus pedulilah. Pokoknya di roh dan di fisik saya mau berkata, saya pakai perjanjian. Ya, saya pakai semua yang Tuhan mau. Ya, kayak hari ini, saya tuh udah gak pernah pakai baju normal. Biasa itu gak pernah, saudara. Mungkin orang bilang ini, kenapa sih Bu? Sudahlah, buat saya lebih baik saya pakai baju sayap. Artinya saya mau terbang tinggi dan pengangkatan, daripada saya pakai baju, apalagi kalau baju gambar naga. Oh, sudah pasti kutolak habis. Saudara, buat saya udah, saya mau hidup saya ini yang saya pakai. Tadi sudah dengar kan? Kalau putri Indonesia berani pakai baju bolong aja denda 2 juta. Buat saya juga sama, saya ini putri yang surgawi. Masa saya pakai batik naga misalnya, atau batik saudara ya istilahnya Ratu Kidul itu kan ya. Nah saudara, saya pakai baju saudara bahtera, pakai jubah, pakai segala macam. Wah, dia ngomong apa? Cosplay lah, gila lah, ya buang duit. Buat saya gini, gak apa-apa lah. Orang buat kawin. Saudara, kemarin saya baru menghadiri pernikahan, tapi bukan yang Nancy dan anaknya coach, bukan yang lain lagi. Saudara, bajunya 100 juta. Tapi kalau saudara bilang, Bu, itu mahal. Oh, saudara, kalau sejujurnya ya, buat orang kaya, ada yang baju pengantin 1 M, saudara. Banyak, saudara. Buat yang begitu, sekali pakai loh, mereka berani. Sedangkan buat saya juga mungkin 1-2 juta, kadang-kadang mahal, saudara, karena ini, karena itu, tambah ini, tambah itu. Tapi saya mungkin pakai bisa sampai 20-30 kali, saudara. Dan itu punya arti perjanjian antara saya dengan Tuhan.
Tapi itu, wah diomongin orang pasti. Saudara. Tapi seberapa saudara ini berani untuk berkata, aku ini hambamu kok Tuhan. Diomongin ya tidak apa-apa. Oh sudah no reputation. Ya. Kenapa mesti, saudara, mesti pusing? Saya tuh sampai geli sama iblis lah. Menurut saya bukan manusia lah, iblis. Yang membuat orang suka ngomong itu iblis. Saudara saya, kita kan punya tarian ya. Dan kan tadi tarian itu banyak istilah lah. Salah satu tango itu artinya adalah menari berdua. Ya memang itu jenis satu tarian, tapi arti kata tango itu artinya menari berpasangan. Nah, hari itu Tuhan datang dengan pakai istilah-istilah yang saya dan Tuhan ngerti. Banyak orang itu kan, saudara ya, kalau kita pacaran, kita sama suami, kita kan punya istilah-istilah khusus, betul kan ya? Kan nggak mungkin suami saudara datang dengan berkata gini, Iin, tolong bikinkan saya kopi dengan gula 2 sendok, krim 2 sendok, hangat, sajikanlah ke saya. Kan nggak mungkin tak? Ada yang di sini yang sudah menikah 20 tahun suaminya begitu? Suami saya kalau minta kopi cuma gini, ya saya tahu. Ya saya tahu artinya. Kopi, ya, saudara. Kadang-kadang suami saya itu punya istilah aneh-aneh, saudara ya, sampai saya bilang ini ya, kalau orang lain dengar itu pusing sama kamu, saudara. Saudara suami saya, tapi papa saya juga sama. Papa saya kalau panggil saya bukan bukan apa, panggilnya no, ya. Tapi buat saya itu panggilan kesayangan, ya, itu panggilan kesayangan, saudara. Saudara, dan setiap orang itu punya panggilan-panggilan, punya gaya, punya apa. Nah, hari itu Tuhan datang ke saya dan Tuhan ngomong begini, kita harus berteguh menghadapi dunia ini. Saudara, saya ngerti maksudnya. Tuhan bilang, ayo kita berpasangan, ya, untuk menghadapi dunia ini. Saudara, kalau saudara bahas itu dibahas lagi, saudara. Katanya itu Ibu Iin menari dengan iblis, karena itu tarian tango adalah tarian iblis. Sudahlah, ya, saya berkata apapun iblis akan terus ejek, saudara. Saudara nanti misalnya puasa, iblis akan bilang ini, apa gunanya puasa, mana hasilnya? Saudara doa akan dibilang doa kayak orang gila. Suara itu akan ada. Tapi bisakah kita kebaskan? Nanti ada suara bilang ini, lu dimanfaatin orang terus. Saudara, banyak orang bilang gitu, aduh ini goblok, gampang dimanfaatin. Saya bilang, bagus, lebih baik saya dimanfaatin, karena berarti saya bermanfaat, betul kan? Dan upah saya nggak pernah kok di dunia ini. Maksudnya dari orang itu. Upah saya dari surga. Di dunia ini juga saya menikmati, tapi bukan dari orang yang saya tolong. Yang saya dapat dari Bapa sendiri. Saudara, tapi misalkan ngomong begitu, dia akan mengejek. Tapi kalau saudara jadi hamba, saudara tidak peduli. Karena yang penting saudara menyukakan Tuhan, saudara. Saudara, kalau sudah jadi hamba, saudara juga tidak takut. Banyak orang ngadain. Saya tuh dulu ya, pernah saudara buat sebuah persekutuan di sebuah gereja. Dia panggil saya dan dia bilang, Bu Iin tolong gembalakan, ini cuma sebulan sekali, buat manula. Saya bilang oke. Dan saya gembalakan. Saudara, itu sampai 3.000 manula sebulan sekali. Saudara, dan wah itu saudara ya, semua sukacita. Karena orang-orang tua itu kan banyak yang tidak ada yang bisa datang kalau dari jemput. Jadi kami jemputin, saudara ya. Dan kami buat acara itu dari pagi jam 9 sampai kurang lebih jam 3. Karena orang-orang itu kan susah keluar, saudara. Jadi kalau keluar sekali butuh lama. Walaupun kebaktian misalnya nyanyi setengah jam, khotbah setengah jam, makan, kemudian acara apa, saudara, dan mereka bahagia sekali. Terus kemudian itu ditutup. Kenapa ditutup? Alasannya begini, tidak menghasilkan uang, tapi ngabisin duit.
Kalau saudara hamba, saudara melakukan apapun bukan karena uang, tapi karena sekali lagi menyenangkan Tuhan saudara. Dan kalau saudara ini hamba, maka saudara ini pergi kemanapun yang menjamin Tuhan. Karena itu disebutnya saudaralah mentera itu. Gak ada kan di sini yang misalnya nih pembantunya disuruh ke pasar, tolong beliin saya ya jagung, ketela, saya mau bikin sayur asem dan kolak. Terus kemudian yang tuannya bilang duitnya cari sendiri. Ada enggak? Ada lah. Gendeng kali ya. Kita kasih duitnya, betul kan? Saudara kenapa? Karena dia hamba. Saudara tuannya bertanggung jawab. Saudara, ada orang beberapa yang pergi karena saya suruh. Saudara, dan dia bilang, Bu, saya dimaki-maki orang. Saya bilang, mana nomor teleponnya? Saya yang telepon. Kenapa? Saya bertanggung jawab. Karena dia saya suruh. Betul kan? Demikian kalau Tuhan, saudara yang menyuruh saudara. Saudara itu kayak cincin meteran. Kemanapun Tuhan bilang kita. Dan saya berdoa setiap kita jadi meterainya Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan. Mari kita lihat meterai keputusan perang. Saudara, dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut, menutup dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, saudara lihat. Jadi bisa enggak kalau kita minta saudara bawa malaikatnya merantai setan? Bisa enggak? Bisa. Membuang ke alam maut bisa enggak? Bisa. Memeteraikan bisa enggak? Bisa. Bukankah Alkitab berkata, apa yang kau katakan Tuhan yang melakukan? Bukankah yes di surga, yes di bumi? Tapi sebaliknya juga, yes di bumi dari anak-anak Tuhan, juga yes di surga. Jadi ayo jangan males. Saudara, tidak usah yang mesti merantai setan, tapi buka mulut. Ya, makanya anak saya sampai dengan sangat kasar teriak terus gini, bagian saudara mangap. Ya. Karena cuma mangap aja orang Kristen susahnya minta ampun. Berapa banyak dari saudara yang setiap hari mengikat roh-roh jahat dan membuangnya? Ayo, boleh angkat tangan? Tuh kan cuma sedikit, mangap aja kalau tidak mau. Nanti kalau ada masalah, saudara bilang gini, Bu, kenapa ya? Masalah di rumah, masalah di toko, masalah di kendaraan. Ya saudara tidak pernah usir. Saudara, saya itu setiap pagi loh, dalam nama Tuhan Yesus, semua penghalang berkat, semua yang bikin jebakan, semua sakit penyakit, semua kerugian, semua yang ingin mencelakakan, saya buang ke alam maut. Kayak meteraikan, tidak bisa nyerang saya. Sudah bilang, Bu, kenapa tiap pagi? Ya karena nanti datang lagi yang lain. Buktinya aja virus tuh, dari virus COVID, kemudian Delta, kemudian dari Delta kok sampai Z ada. Betul kan? Kalau saudara tidak setiap hari ikat dan buang, bagaimana? Saudara, itu work, artinya berlaku. Saya ini selama pandemi setiap hari kerjanya cuma dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat, saya buang semua virus, saya lempar ke alam maut. Ya, saudara, saya ini sekeluarga, saudara, tidak pernah diem di rumah, sekeluarga. Sampai kita itu ketawa. Pada waktu itu kami ketemuan sama banyak teman dan mereka tanya, kalian 2 tahun selama pandemik di mana? Kita semua ketawa. Karena kami sekeluarga tidak ada yang berhenti dan tinggal di rumah. Suami saya ke pabrik non-stop. Saudara, saya tiap hari doain orang sakit. Saudara, dan khotbah, dan ke saudara provinsi. Anak saya Joshua lebih lagi, saudara,
tiap hari, hampir saudara tiap bulan keliling saudara provinsi, bahkan keliling dunia. Selama pandemi saudara 2 tahun dia pergi ke 7 saudara negara lain. Saudara, dan kemudian anak saya Stephen, saudara, memang tempat kerjanya, bayangin ya, anak saya Stephen itu saudara, dia punya 4 pabrik ayam, 1 di Pekalongan, 1 di Pemalang, 1 di Jonggol, 1 di Tangerang. Saudara, dia punya lagi 1 pabrik udang, dia punya pabrik sumbit. Saudara, dia ini bukan punya dia semua, yang ini 10%, 20% gitulah, tetapi dia semua bagian manajer atau CEO bagian produksi. Saudara, jadi keliling, kerjaan dia itu keliling Indonesia, saudara ya. Pokoknya sekitar situ semua, Pekalongan, saudara, Pemalang, saudara ya, nanti Tangerang, Jonggol, Banten, balik lagi Jakarta, terus aja gitu saudara, mobile, terus saya bergerak. Jadi kita ketawa saudara. Pada waktu kita ditanya 2 tahun, terus mereka bilang, kalian 2 tahun ada yang kena ada? Mungkin ada ya, tapi nggak kerasa lah, udah pokoknya 2 tahun udah kami jalan terus. Nggak ada satupun dari kami serumah, termasuk cucu saya loh saudara. Cucu saya 2 tahun 6, 1 lagi 8 bulan. Tanya saksinya, apakah cucu saya saudara ya pakai masker saya taruh di rumah? Tanya saksinya. Saudara, cucu saya sama semua orang ke sana ke sini saudara, tidak pernah pakai masker, dan selama pandemi ikut mendoakan orang, tumpang tangan sama semua orang sakit saudara, semuanya ya. Saya bilang, yang sakit apa bu? Semua, termasuk COVID. Cucu saya tumpang tangan, bawa minyak. Cucu saya itu paling hobi bawa minyak saudara, tumpang tangan. Wah saudara, kalau dia tumpang tangan menangislah saudara. Kenapa? Kita sudah bilang amin, amin, dia nggak berhenti-berhenti, terus saja saudara. Sampai kitanya ya, halo, sudah amin. Kita nggak tahu apa yang dia doain, tapi dia bahasa roh, tapi kita nggak tahu juga saudara ya. Ada orang gini, dan kita udah bilang amin, amin, maksudnya sudah selesai, selesai. Dia enggak saudara, terus sampai dia rasa Tuhan bilang selesai. Kami menyerah, papahnya menyerah saudara ya, karena dia doa buat orang sakit sama buat siapapun jauh lebih lama dari kita. Kalau saya itu kalau doa cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, selesai, selesai saudara. Kalau yang sakit saya cuma gitu. Yang sakit COVID itu lagi uwak-uwak sama dia saudara ya. Nggak tahu berapa menit saudara. Saya punya videonya semua, kalau bukti, kalau saudara lihat. Karena banyak orang tuh nggak percaya saudara. Ya banyak orang nggak percaya bahwa cucu saya itu memang, ya emang begitu saudara. Mereka berpikir, wah ibuin mengada-ngada. Tidak saudara. Kalau yang sering kebaktian di mana yang tahu, nanti dia tersungkur sendirilah ya. Nanti dia saudara ya tiba-tiba ambil mic nyembah Tuhan pakai bahasa roh. Nanti tiba-tiba dia pakai talit saudara. Saudara, dan dia benar-benar mengikuti roh ya. Tapi sekali lagi persoalannya saudara ya, apakah saudara ini buka mulut ya, atau saudara biarkan iblis sembarangan? Kuasa diberikan. Berapa banyak dari kita memakai kuasa itu? Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita yang tidak pernah mau pakai semua kuasa yang sudah diberikan dalam hidup kita. Kan gak lucu ya. Misalnya nih, anak saya sekarang sudah gak di rumah semua, tapi seandainya Stephen dan Joshua waktu di rumah saya, terus dia sampai kelaparan karena tidak mau buka lemari es dan cari makanan. Itu namanya goblok atau apa? Betul kan? Kan nggak pernah ya, saya selama saya hidup, saya nggak pernah anak saya itu datang ke kulkas dan sebelumnya bilang ini, Papa, Mama, bolehkah saya membuka kulkas dan mengambil makanan? Ada anak ibu yang pernah begitu? Ada anak pernah? Ya, tuh. Dia buka kulkas dan dia makan apa saja di kulkas kan? Loh, saudaranya anak-anak Bapak di surga, betul? Saudara bisa buka kulkas kapan saja menikmati apapun yang Bapak punya, betul kan? Mari buka.
Dan salah satu kulkas lemarinya adalah kuasa. Saudara, kedua anak saya sudah menikah. Yang satu sudah menikah, yang satu sudah punya usaha, sudah punya semuanya sendiri, rumah sendiri dua-duanya. Saudara, kalau ke rumah saya tetap aja. Saudara Joshua kalau ke rumah saya langsung ke lemari saya, terus ngomong begini, ada apa di lemari yang nggak dipakai daripada kebuang. So, dia lihat, "Ma, ini wine berapa banyak ini?" Banyak orang tuh tahu keluarga kami penyuka wine, saudara. Dia langsung ambil aja, nggak pernah nanya. Saudara, nanti kalau Stephen datang lain, dia akan cari apa? Bir. Ya, saudara bilang, "Bu, keluarga ibu kok parah." Ya, begitulah keluarga saya. Saudara, karena kami ini biasa tinggal di luar semuanya, karena anak saya juga dua-duanya tinggal di luar. Jadi kami ini, maaf kata, sudah dari kecil biasa kalau makan, minum, apalagi steak, itu ya, kami pasti pakai wine. Ya, apalagi makan bule, kami pasti pakai wine. Saudara, kami nonton, ya, nonton yang seru satu keluarga, pasti kami pakai bir, pasti pakai sparkling, pokoknya begitu-begitulah, saudara, semua. Itu udah hal biasa di rumah kami. Saudara, itu kayak air kalau di rumah kami, bukan kayak sesuatu yang apa itu spesial. Jadi kalau anak saya datang, Stephen datang jam 10 malam tuh, kadang-kadang kalau dia capek, dia langsung cari, ambil bir, langsung tegak, kalau langsung buang, celeng, gitu saudara ya. Ya, sudah biasa di rumah kami. Apakah dia perlu minta izin? Ya enggak. Saudara, itu wine nggak murah, enggak. Saudara, kadang-kadang ada wine yang maaf kata lumayan puluhan juta. Saudara, bir cuma segini, ada yang saudara lumayan mahalnya. Apakah saya berkata gitu, enak aja udah kerja, bayar sendiri, pernah nggak begitu? Ya nggak mungkin lah. Tapi seberapa saudara yakin saudara ada Tuhan? Dan seberapa saudara yakin Bapa di surga mencukupi kebutuhan kita? Care, menyediakan, dan sangat suka kita menikmati. Sangat suka. Apakah saudara pikir saya sedih karena wine saya diambil? Ya enggak lah. Sangat suka, betul? Bahkan sedih kalau anak saya tidak berlaku seperti itu. Sebuah kebanggaan melihat anak-anak saya menikmati semua yang ada di rumah saya. Nah, kita percaya saudara ini belajar menjadi orang-orang yang membawa kemenangan dalam peperangan. Amin. Saudara, materai yang selanjutnya adalah materai semesta. Saya percepat saja. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga matahari tidak terbit, mengurung bintang-bintang dengan materai. Saudara, semesta itu artinya bencana, artinya meteor, artinya juga malaikat. Saudara, kita semua bisa kendalikan. Dan Tuhan itu berkata, ayo. Bukankah hari itu Joshua berkata stop sama bulan, betul kan? Dan matahari. Saya ini sudah melihat keajaiban demi keajaiban. Salah satunya Coach Irin, saudara, ini yang waktu itu benar-benar di depan mata. Saudara, mungkin jaraknya samalah dari situ ke situ. Itu air sudah datang di situ loh, saudara. Dan air itu setinggi, saudara, 2 meter datang dengan cepat. Bus. Ibu Irin di situ, yaitu di depan rumahnya, teriak gini, stop! Tidak dekat saya, tidak ke rumah saya. Saudara, dan itu bisa tiba-tiba ada angin. Air yang harusnya lurus begini, itu air belok semua. Dan rumah Bu Irin tidak basah sedikit. Sekali lagi, saudara bilang, Bu, kenapa rumah ibu kebanjiran? Kan sudah tahu ceritanya. Saya suruh mengurapi dan saya tidak mengurapi. Dan saya ada di Malang hari itu, saudara. Saudara, dan iblis tertawa karena saya tidak taat. Saya bisa berpikir hari itu nanti ajalah pengurapannya kalau dekat Februari, karena biasanya banjirnya Februari. Nah ini loh, kalau pakai cara manusia.
Padahal Tuhan suruh ngurapin Desember, saudara. Tanggal 25 Tuhan sudah bilang. Kita punya kuasa. Tapi seberapa kita memakai kuasa itu. Kita tahu Malang pada waktu itu juga sempat gempa, benar? Saudara, dan Surabaya itu ada sesar krek besar di bawahnya. Apakah saudara akan berjaga-jaga terhadap semesta di Surabaya? Ingat loh, dekat saudara juga ada, saudara ya, satu desa mana yang habis semua jadi lumpur? Ya, saudara tahu. Seberapa saudara mau melakukan